semuanya ya, Bang Haji Adnan selaku moderator dan juga ketua umum kita yang mengikuti dan juga seluruh anggota Bapak Ibu yang kami hormati. Dalam kesempatan ini saya tadi sudah membuat sebuah PowerPoint untuk penyajian sore ini. Mungkin itu bisa ditampilkan tidak, Pak? Kira-kira bisa. Ditampilkan saja biar kita enak sama-sama bisa melihat. Sembari kita menunggu Bang Haji Adnan menampilkan, memang benar saya dulu tergabung sebagai MCH tahun 2018. Kita tunggu bersama. Nah, intinya pada prinsipnya Bapak dan Ibu semuanya, saya ingin meyakinkan kepada kita semua, apapun jenis ketugasan kita dalam selaku petugas haji, itu sebaiknya kita membuat catatan harian yang itu barangkali menarik di benak kita. Sehingga setelah kita selesai dari petugas haji, dari Tanah Suci, kita bisa membuat tulisan itu menjadi sebuah buku yang paling tidak itu akan menjadi kenangan indah bagi kita, bagi diri kita, keluarga kita, dan juga tentu akan sangat bermanfaat bagi seluruh masyarakat nanti yang akan membaca buku yang telah kita tulis. Ini belum tampil juga nih, Bang. Ya, saya lagi tampilkan ini, Mas. Monggo dilanjut. Ya, siap. Oke. Sembari kita menunggu, nanti kalau sebenarnya lanjut aja, Mas. Kita di sini banyak air. Ya. Silakan, Mas, lanjut aja. Oke. Sebenarnya, yes, terima kasih. Lanjut ya. Edukasi jamaah melalui berita haji dan umroh anti hoax. Jadi lanjut saja, Bang. Dulu ketika kita ditetapkan selaku MCH oleh dirjenal kita, Bapak Khairizi, tentu ini menjadi kebanggaan bagi kita, saya pribadi untuk menjadi MCH, karena waktu itu Humas Kemenak yang menjadi MCH, apalagi yang berada di Kanwil, itu posisinya sangat terbatas. Tentu kita dengan wejangan penuh dari Pak Khairizi, maka kita ingin melakukan tugas dengan sebaik-baiknya. Lanjut, Bang. Yang perlu kita tekankan bahwa semua petugas itu sebenarnya adalah duta haji. Baik Bapak Ibu itu jenis ketugasannya itu di kloter, ataupun di akomodasi, ataupun bahkan catering, maksud saya begini. Jadi kita bisa membagikan informasi yang tepat, akurat, sesuai dengan apa yang terjadi di Tanah Suci, yang itu kemudian kita berikan kepada seluruh keluarga kita yang ada di tanah air. Kita beri info selengkapnya tentang penyelenggaraan haji, baik sebelum maupun selama, dan juga pasca penyelenggaraan haji. Sehingga keluarga yang ditinggal di tanah air itu merasa aman dan nyaman karena selalu mendapatkan update info yang akurat dari otoritas yang terpercaya. Lanjut, Bang. Oke, silakan lanjut, Mas. Dilanjut aja, Mas. Tampilannya agak error dikit. Oh, gitu ya. Halaman selanjutnya itu nanti tentang counter berita hoax itu. Tentang counter berita hoax, ada sebuah peristiwa yang bagi saya itu sangat menohok. Ketika kami bertugas, itu ada kabar kalau bus yang ditumpangi jamaah haji Indonesia itu terbakar dan semua penumpangnya tewas, meninggal dunia. Nah, tentu berita seperti ini sudah kadung terlanjur ada di tanah air, tentu sangat merisaukan bagi seluruh keluarga di tanah air. Maka kami selaku MCH, kita ingin membuat bagaimana agar ini sebenarnya ini hoax, ternyata setelah kita verifikasi di lapangan, ternyata bis itu adalah bisnya jamaah tur
dari Turki yang kemudian meninggal. Cuma memang sopirnya itu berasal dari Banyuwangi yang dia itu tenaga TKI yang mengalami di sana. Sementara penumpangnya semuanya adalah Turki dan yang meninggal itu adalah Turki yang mengalami kecelakaan, bukan jamaah haji Indonesia. Ketika berita ini saya tulis, kemudian tampil di website, pembacanya itu hampir 20.000 orang. Betapa kekuatan berita itu menjadi sangat luar biasa. Yang kedua, saya masih ingat ini ada salah satu akun Twitter yang nge-tweet langsung waktu itu kepada Pak Menak, waktu itu Pak Menteri Agamanya Pak Lukman Hakim Saifuddin. Gini, ini menariknya seperti ini. Jadi dia adalah salah seorang putri yang orang tuanya itu sedang melaksanakan jamaah haji, sedang melaksanakan ibadah haji. Kemudian orang tuanya itu mengirim gambar, ya, mengirim gambar sarapan sekaligus makan siang hanya seperti itu, dengan nasi kuning dan juga saus dan juga kacang, cuma seperti itu. Ini dia yang bersangkutan langsung nge-tweet di tempat Pak Lukman Saifuddin yang membuat kita harus segera mengcounter berita itu. Nah, ternyata si orang tua dari anak itu melakukan ibadah tarwiyah yang itu memang tidak difasilitasi oleh pemerintah Indonesia. Pemerintah Indonesia itu tidak melarang tarwiyah, tetapi tidak memfasilitasi. Nah, itu yang perlu kita counter seperti itu. Kemudian menjadi tugas kita, apapun jenis ketugasan kita, untuk memviralkan narasi positif. Banyak sekali aspek atau elemen yang positif tentang P3JH, misalnya, petugas pertolongan pertama pada jamaah haji. Yang saya tahu sendiri, yang inisiasi gagasan ini dari Diribina Haji, Pak Hoirizi, yang saya tahu sendiri betapa P3JH ini di lapangan sangat luar biasa mereka. Membopong, berjalan terus-menerus di terowongan Mina itu melakukan bantuan kepada jamaah luar biasa. Ini patut untuk diviralkan seperti ini, narasi positif seperti ini. Kemudian kualitas pemondokan, akomodasi, transportasi, dan catering kita, jamaah haji Indonesia itu termasuk luar biasa. Kita bisa tahu ketika hotel yang ditempati para jamaah itu sangat luar biasa. Setara minimal bintang 3, mayoritas bintang 4 kalau di Indonesia, bahkan ada yang bintang 5. Nah, itu yang harus kita viralkan, bahwa pemerintah Indonesia itu sangat luar biasa dalam menangani jamaah. Kemudian juga dedikasi petugas terminal. Kita tahu di terminal itu sangat panas luar biasa. Tetapi petugas kita punya komitmen yang luar biasa, termasuk komitmen petugas dalam melindungi jamaah. Ada satu cerita ketika waktu itu puncak musim haji, ada banyak jamaah kita yang waktu itu dipaksa turunkan di jalan. Kemudian tim kami dari teman-teman itu segera mengontak mobil operasional untuk kemudian melakukan penjemputan bagi para manula dan mereka yang sakit. Di tengah jalan itu mereka diturunkan lebih dari 3 km dari pemondokan mereka. Yang manula-manula yang sakit itu kemudian kami bawa ke Wisma Dakar. Di Dakar ini ditemui oleh Bapak Hoirizi. Di sana Pak Hoirizi itu mau untuk mendengarkan keluh kesah dan kesal sumpah serapah dari para jamaah. Itu didengarkan sama Pak Hoirizi. Dan setelah didengarkan juga mereka kita kasih makan, minuman, ya, untuk meredakan stres dan panas. Dan itu tentu itu menjadi komitmen dedikasi petugas kita yang itu menjadi teladan bagi kita bersama. Ya, seperti itulah yang perlu kita viralkan. Seperti ini juga, itu ketika Pak Hoirizi dulu menenangkan para jamaah yang waktu itu merasa kesal. Kemudian kita juga melihat tim kesehatan juga, kita tidak bisa menafikan ya betapa perjuangan mereka juga sangat luar biasa. Ini ada lagi ini saya mendapatkan foto ini yang foto saya sendiri, ini hari Sabtu ketika si suami itu memberikan suapan kepada sang istri. Sabtu siang saya datang, malamnya saya dapat kabar kalau istrinya itu meninggal dunia. Nah, hari Minggu ini saya upload menjadi suapan terakhir, kan gitu. Ini menjadi suapan terakhir dari suami kepada sang istri.
Dan ya ini tentu ini menyentuh lah sisi kemanusiaan kita. Betapa haji itu memang sangat kompleks sekali yang ada di sana. Kemudian ada lagi yang perlu kita viralkan ini, warisan jari Habib Buga Al-Asy. Bagi Bapak Ibu yang belum begitu populer, familiar dengan Habib Buga. Habib Buga ini adalah salah seorang tokoh agama berasal dari Aceh, yang dia dulu abad 18 pergi ke Arab, kemudian dia memberikan seluruh harta kekayaan yang dia miliki untuk diwakafkan di sana, di Mekah, yang kemudian diperlebar, karena diperlebar menjadi lintasan tawaf, kemudian sa'i, kemudian dibelikan menjadi hotel, yang itu sampai sekarang warisan itu sangat bermanfaat dan bisa dirasakan manfaatnya khususnya oleh jamaah haji kita yang berasal dari Aceh. Karena mereka dari Aceh itu mendapatkan uang tambahan living cost 1.500 rial juga. Jadi selain dapat 1.500 rial dari pemerintah Indonesia, mereka juga dapat 1.500 rial dari Aceh. Berita-berita seperti inilah yang kemudian patut kita viralkan. Pelayanan haji di Tanah Suci dinilai bagus, ya. Ini saya kirim ketika saya ada di Tanah Suci, ini saya kirim di salah satu media cetak di Yogyakarta, karena yang saya wawancari adalah istri dari Wakil Bupati Bantul, yang tentu ini akan punya yang akan lebih menggema lah, dan juga salah satu dosen dari UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Mereka menilai bahwa pelayanan haji di Tanah Suci ini sangat bagus. Nah, ini AKBP Ahmad Hanafi, beliau salah satu wakil sektor khusus Masjid Nabawi. Dia salah satu perwira di Polda DIY. Saya wawancara bagaimana pengalaman beliau ketika dicakar jamaah haji yang alami demensia, luar biasa. Kemudian dimuat keesokan harinya di koran cetak, media massa terbesar di Jogja. Keesokan harinya, ya sudah, dia mendapatkan apresiasi luar biasa dari para pimpinan Polda DIY. Nah, berita-berita semacam inilah yang perlu kita gaungkan terus-menerus. Nah, harapan saya, Bapak dan Ibu semuanya, satu petugas itu satu buku kalau bisa. Misalnya nih, besok ketika ya kita mendapatkan kesempatan untuk bisa bertugas lagi, misalnya, kita buat catatan harian tiap hari. Apa kejadian menarik yang kita alami pada waktu itu. Kalau memang tidak bisa menulis, nggak apa-apa. Yang penting ditulis dulu catatan ide besarnya. Nanti tiap hari dilakukan terus-menerus seperti itu, nanti ketika pulang itu bisa dirangkai untuk menjadi satu buku yang saya yakin buku itu akan jadi kenangan indah bagi kita, khususnya bagi diri kita, ya, dan itu akan bermanfaat bagi masyarakat. Karena akan banyak sekali pengalaman yang tidak akan terlupakan ketika kita berada di Tanah Suci. Kira-kira seperti itu, Bapak dan Ibu semuanya dari kami, ya. Terima kasih dan matur nuwun. Pengalaman tentu akan sangat banyak, ya. Kita menemukan banyak orang tua manula yang dia tidak bisa bahasa Indonesia sama sekali, sudah kita antar tapi tetap bersikeras, ngeyel dan lain sebagainya, ya melatih kesabaran lah ketika jadi petugas haji. Begitu, Bang Adnan. Oke, terima kasih Mas Haji Brahma. Menarik beberapa paparan yang sudah disampaikan. Tentu seorang petugas media center haji luar biasa. Banyak tantangan, banyak kantor berita. Kami juga menyapa para jamaah mungkin yang hadir dalam Zoom meeting ini. Kami persilakan juga jika ada pertanyaan yang ingin disampaikan. Kami buka kepada para jamaah sekalian atau juga para peserta Zoom meeting yang bertanya di Zoom meeting kita kali ini. Kami persilakan.
Silakan Bapak Ibu sekalian jika ada yang pertanyaan yang ingin disampaikan, kami tunggu. Dari Padang, Sungai Padang. Sumbar. Ya, silakan Bapak. Silakan Bapak. Siapa? Silakan. Silakan Bapak yang mau bertanya. Di Padang, Sumatera Barat. Ya, silakan Pak. Padang, Sumatera Barat. Silakan Pak. Makasih Pak Naib Hadanan. Ya, Pak Jefrizal. Pak Paran juga terima kasih. Pak Jefrizal, Ketua PWKP Sumatera Barat. Silakan Pak. Siap. Oke. Baik, saya juga punya satu pengalaman ini. Bagaimana cara cepat kita menerima informasi dari Saudi itu ke tanah air. Seperti kasus kemarin, karena itu lampu mati. Ya. Ya. Oke. Ya, Pak. Oke. Silakan Mas Haji mungkin bisa ditanggapi. Ya, Bang. Itu Ya. memang kemarin kalau tahun 2019 kemarin cobaannya sangat luar biasa ya bagi jemaah maupun petugas haji kita ya. Kemudian miliki apa yang kita lihat di tanah suci, menurut saya bisa kita menulis dengan bahasa sederhana saja sesuai kemampuan kita masing-masing. Tidak mesti dengan gaya bahasa yang muluk-muluk, ya. Dengan gaya bahasa yang sederhana saja, yang jelas, gamblang, informatif, bisa kita upload melalui pertama media sosial yang kita miliki. Baik itu Facebook, Instagram, Twitter, ataupun bahkan hanya sebagai status WA kita. Agar apa? Teman-teman yang ada di lingkaran kita, ya, yang ada di lingkaran kita, teman-teman itu bisa membaca kalau keadaan yang ada di tanah suci itu tidak seperti yang diberitakan hoax, yang itu penuh dengan ketakutan dan lain sebagainya. Kita kan di sana bisa tahu dengan detail kenyataan di lapangan seperti apa, kita selaku petugas juga seperti apa. Yang penting kita itu punya semangat untuk memberikan kenyamanan kepada jamaah dan juga memberikan kejelasan, kepastian dan keamanan kepada para keluarga jamaah yang ada di tanah air. Jadi kita bisa memanfaatkan media sosial barangkali seperti itu agar cepat bisa sampai ke tanah air. Baik, jadi kita semua juga perlu rajin-rajin bikin status di medsos agar berita-berita positif itu semakin banyak tersebar. Karena gini Bang, maaf saya tambahi ya. Karena ini kita menggarisbawahi ini bukan riak. Apa yang kita lakukan kemudian kita tulis itu bukan pamer. Karena apa? Karena kehadiran kita di sana itu selaku petugas, bukan selaku jamaah. Kalau kita selaku jamaah, kita ingin menyembunyikan apapun yang kita kerjakan di sana, terserah, monggo-monggo saja. Itu kalau kata orang Jawa. Tetapi kita di sana itu petugas, kita dibayar oleh negara. Maka justru kewajiban kita untuk mengabarkan apa sih yang sudah kita kerjakan, apa sih yang kita lihat, apa sih yang sudah dikerjakan oleh pemerintah, oleh para panitia PPI Arab Saudi, yang itu harus terus kita informasikan kepada tanah air. Yang itu menjadi tanggung jawab kita bersama. Begitu, Bang. Oke, terima kasih Mas Haji Brahma. Menarik bahwa kita harus rajin-rajin posting ini. Kami juga kembali membuka, kami persilakan kepada Bapak Ibu sekalian serta Zoom meeting. Kalau ada yang bertanya, kami persilakan. Ya, Bapak Ibu silakan. Kalau ada yang bertanya. Ya, Ibu silakan. Pak Naif izin tanya ya. Pak Naif. Silakan Pak Haji Wildan Samani. Ya, terima kasih atas waktunya, Bapak narasumber, Pak. Kita ini kan petugas haji ya. Saya mungkin awam tentang tulis-menulis. Namun, saya rasa perlu ada sharing pengalaman dari Bapak.
bagaimana Bapak bisa membagi waktu antara menulis, kegiatan menulis, dengan aktivitas di lapangan. Karena menurut saya, apa yang Bapak sampaikan bahwa setiap duta haji itu MCH, dan disarankan sebaiknya menulis buku, tidak semua kok. Kalau mereka yang sebagai transportasi, kemudian kegiatan-kegiatan lain, yang kira-kira fisiknya itu begitu masuk ke pemondokan, harus istirahat, memanfaatkan istirahat. Nah itu bagaimana? Mohon pencerahan pengalaman Bapak membagi waktu menulis dengan kondisi di lapangan, yang menuntut harus di lapangan. Terima kasih. Terima kasih Pak Haji Wildan. Iya, Pak Mas Haji Brahma, silakan ditanggapi bagaimana membagi waktu antara menulis dan bertugas ini. Di waktu. Tapi berdasarkan pengalaman kami kemarin, ya, jadi gini, ketika kami tugasnya pagi sampai sore ada atau sampai siang di lapangan, maka ya sudah kita bertugas saja di lapangan. Termasuk kami yang kemarin itu selaku total sebagai MCH. Jadi meskipun kami tidak membantu jamaah yang tersesat, itu juga enggak masalah karena itu MCH. Tetapi kami tidak akan tega seperti itu. Justru ketika kami membantu jamaah, itu nanti kami akan mendapatkan sumber bahan berita yang sangat luar biasa. Maka kami harus turun ke lapangan. Kita bantu jamaah yang tersesat di Masjidil Haram. Misalnya seperti itu. Yang nulis kapan? Ya nanti kalau sudah sampai pemondokan atau sudah sampai daker. Itu pun gini Pak, kalau kami kan wartawan sudah terbiasa menulis ya. Tapi bagi Bapak atau Ibu yang tidak terbiasa atau belum terbiasa menulis, cukup menulis garis besarnya saja Pak. Ada kenangan, ada pengalaman menarik apa hari itu yang jenengan, yang Anda dapatkan. Misalnya hari ini saya ketemu Bapak namanya A dari Lombok misalnya, yang dia tersesat misalnya seperti itu. Ciri-cirinya seperti ini. Yang itu besok kita tulis ketika kita punya pengalaman, punya waktu yang kosong. Minimal kita foto Pak. Orangnya kita foto atau keadaannya kita foto, peristiwanya kita foto, agar apa? Memori itu tetap terekam di benak kita, di kepala kita, sehingga kapanpun kita punya waktu luang, kita bisa menulis. Kemudian ada lagi nih caranya. Misalnya ini Pak, misalnya dengan Anda sudah mencoba menulis kok nggak bisa, minta tolong lah sama teman yang punya kemampuan untuk menulis. Misalnya di Kanwil itu ada humasnya ya, misalnya. Minta tolong saja sama humas untuk menuliskan. Jadi jenengan cukup menulis garis besar saja, yang nulis nanti humas Kanwil. Itu bisa seperti itu nggak masalah. Ini kerja untuk bangsa dan negara kok, kita tidak untuk pribadi kita Pak. Tapi itu nanti jadi buku itu sangat berharga, khususnya bagi jenengan, bagi sejarah Anda, bisa diceritakan pada anak cucu kita. Kalau ini dulu loh, bapak kakek ini pernah jadi petugas haji. Tahun berapa Pak? Tahun, nggak tahu tahun kapan, udah lama. Misalnya seperti itu. Itu menjadi pengalaman yang sangat berharga itu Bapak Wildan. Terima kasih Pak Haji Wildan. Iya, makasih Mas Haji Brahma, Pak Haji Wildan. Kami lanjutkan lagi Bapak Ibu. Silakan kalau ada yang bertanya, waktu kita masih lumayan banyak. Kami persilakan kalau ada pertanyaan, kami buka seluas-luasnya. Silakan mau bertanya. Halo. Ya, halo. Silakan Bu. Halo. Silakan Bu. Kalau ada mau pertanyaan. Oke, Mas Haji Brahma, saya ingin tertarik lagi menggali bukunya. Apa yang mendasari Mas Haji Brahma menulis buku itu? Siap. Iya, Bang ya. Ini akan menjadi pengalaman berharga, Bang. Iya. Bagi kita lah. Apalagi ya kami selaku MCH. Yang lain masih. Jadi. Ya. Nah, tentu ini memang sangat menarik, Bang. Kalau kita selaku petugas haji, kemudian kita berhasil menulis buku, setidaknya ini kan menjadi kenangan bagi kita. Dan memang impian saya selaku petugas haji itu sudah cukup lama sekali, Bang.
Kalau kami di Jogja itu kan gabungnya di SOC. SOC itu di Solo hajinya. Saya bertahun-tahun meliput jamaah haji itu hanya sampai pesawat di SOC itu. Betapa saya ingin sekali ketika saya buka pintu pesawat, saya sudah ada di King Abdul Aziz atau di bandara di Madinah. Tetapi nyatanya belum juga tersampai. Ya sudah, ketika ada lowongan MCH, saya Humas Kanwil Jogja, daftar waktu itu pertama kali ya, kemudian alhamdulillah dipilih. Ya sudah, kok rasa harunya itu sangat luar biasa. Dan sejak awal saya akan besok ketika pulang saya akan menulis buku lah yang itu menjadi kenang-kenangan. Ya kebetulan karena saya jadi MCH tiap hari dituntut untuk bikin berita yang untuk dipajang di website Kementerian Agama, sehingga itulah yang akan yang saya jadikan bahan menjadi buku ini yang saya beri judul Catatan Hati dari Tanah Suci. Ya semoga saja bermanfaat lah. Ya minimal bermanfaat untuk diri saya sendiri lah. Besok kita ceritakan kepada anak cucu kita ya. Kalau dulu kakekmu ini pernah jadi petugas haji tahun lama ya, inilah kenang-kenangannya kan gitu Bang. Oke, Mas Haji, buku ini manfaatnya untuk petugas apa untuk jamaah juga? Yes, oke, terima kasih. Pertama, memang ini buku ini menurut saya ini bisa bermanfaat untuk petugas karena petugas minimal bisa melihat perkembangan kota Mekah dan Madinah dalam rentang waktu 2 tahun terakhir ini seperti apa. Yang kedua, buku ini cocok dibaca para jamaah yang pernah naik haji di Tanah Suci. Sehingga ini akan mengobati kerinduan para jamaah ketika membaca lembar demi lembar, mengobati kerinduan mereka ketika mereka berada di Mekah dan Madinah. Yang ketiga, bagi para masyarakat yang belum naik haji, di buku ini akan semakin membuncahkan semangat mereka, doa mereka, melangitkan doa agar segera dapat merasakan ibadah di Tanah Suci. Begitu Bang. Lagi pula di dalam buku ini saya berbagi ya, saya dapat doa wirid muda haji dulu ketika saya belum berkesempatan untuk naik haji. Ini saya dapatkan dari salah satu kiai di Jawa Timur melalui salah satu murid beliau yang bernama Profesor Dr. Abdul A'la. Waktu itu ketemu saat Rakernas Kementerian Agama. Nah, sehingga Rektor UIN Surabaya yang sekarang sudah tidak jadi rektor. Nah, di buku ini saya mendapatkan wirid khusus dari beliau yang saya tulis di buku ini, yang mungkin itu bisa bermanfaat bagi masyarakat yang punya keinginan kuat untuk menjalankan ibadah haji. Baik, itu Bang. Baik, makasih Mas Haji Brahma. Oke, waktu kita semakin sedikit, saya mungkin minta semacam closing statement dari Mas Haji Brahma untuk menyimpulkan pertemuan kita pada sore hari ini dan apa harapan kita kepada para petugas dan para jamaah tentunya seputar pemberitaan haji. Yes, oke. Terima kasih Bang Haji Adnan dan juga seluruh Bapak dan Ibu yang dalam sore ini berkesempatan untuk gabung bersama kami dari Yogyakarta. Yang pertama, tentu semangat kita dalam menulis apapun pekerjaan kita yang kita lakukan itu bukan untuk ria ataupun pamer, tetapi sebagai wujud tanggung jawab petugas dalam mengemban amanah yang telah diberikan kepada kita. Itu wajib hukumnya untuk kemudian kita kabarkan kepada masyarakat luas. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk mewujudkan itu semua, tentu tidak hanya membutuhkan peran MCH saja, karena media center haji itu terbatas. Makanya sejak awal saya bilang, kalau semua petugas, apapun jenis ketugasannya, itu sebenarnya juga mau tidak mau, beliau-beliau, kita semua itu adalah MCH juga. Minimal kita MCH bagi lingkaran keluarga kita, lingkaran saudara kita, lingkaran teman-teman kita, yang itu percaya sama kita dalam keseharian. Itu menjadi tanggung jawab kita bersama. Karena kalau MCH saja itu hanya terbatas. Pasalnya begini, kenapa kita perlu untuk mengabarkan itu semua kepada masyarakat? Saya kok berkeyakinan, sebagus apapun kebijakan yang diambil para pimpinan kita, kalau itu tidak tersebar luas kepada masyarakat, itu kok sepertinya agak sia-sia nanti.
Jadi itu yang perlu kita sebarkan kepada masyarakat luas. Kalau pemerintah kita, pimpinan kita sudah mengambil kebijakan seperti ini dan ini. Kemudian itu saja yang bisa saya sampaikan ya, Bang Haji Adnan ya. Yang jelas semuanya harus kita tulis, meskipun itu hanya cuma ide besarnya saja, yang itu nanti bisa kita sempurnakan di akhir. Percayalah, apapun yang kita tulis itu tidak ada yang sia-sia. Semuanya akan bermanfaat, semuanya akan ada artinya. Kelak ketika kita sudah sampai ke tanah air, kita akan baru menyesal kalau kita tidak menulis. Jadi kalau bisa kita menulis meskipun hanya sederhana yang kita punyai. Oke, begitu, terima kasih Mas Aji Brahma Aji Putra. Menarik, dari awal sampai akhir bisa kita ambil kesimpulan bahwa jangan pernah berhenti menulis tentang pemberitaan haji. Kita semua yang ada di sini yang pernah menjadi bertugas haji tetap menjadi mediator haji bagi lingkungan kita sekitarnya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, para peserta Zoom meeting, insya Allah kita ketemu besok lagi jam 3 sore seperti biasa. Dan insya Allah besok kita punya materi yang akan disampaikan oleh Ibu Hajah Yuni Susilawati dari PWKP Sulawesi Tenggara dengan tema Syiar dan Ghirah Haji Menuju Taqwa. Saya selaku host dan moderator mengucapkan terima kasih kepada narasumber dan para peserta. Dan sekali lagi mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesilapan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Haji Adnan dan juga seluruh Bapak Ibu semuanya. Matur nuwun. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.